Kenapa Hajar Aswad begitu istimewa? Kenapa manusia berlomba-lomba menciumnya? Katanya dulu sempat dicuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hajar Aswad menjadi istimewa karena Hajar Aswad merupakan batu yang turun dari surga. Disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, ia bersabda, "Batu ini sungguh akan datang pada hari kiamat. Ia mempunyai dua mata untuk melihat dan lidah untuk berbicara, serta bersaksi atas orang yang mengusap atau menciumnya dengan benar." Jadi orang-orang menciumnya karena memang sunnahnya Rasulullah SAW dan keutamaan yang luar biasa. Dan bahkan Hajar Aswad diturunkan dari surga, warnanya lebih putih dari susu. Dosa-dosa anak Adam lah yang menjadikannya hitam. Ada salah satu tragedi yang sangat heboh pada masa saat itu, yaitu pencurian Hajar Aswad. Pencurian yang terjadi pada tahun 317 Hijriah pada masa pemerintahan Al-Kahir bin Muhammad bin Al-Mu'tadid. Hajar Aswad dicuri, pada awalnya hanya ada satu bongkahan kecil dan setelah dicuri menjadi 8 bongkahan kecil. Dan yang melakukan pencurian ini adalah Abu Thahir, pimpinan sekte sesat Karamitah yang berkuasa di daerah Bahrain kuno. Dia sudah membuat semua umat Islam was-was oleh ulahnya itu. Kota yang suci tidak luput dari kejahatannya. Dia bersama pengikutnya melakukan pembunuhan, perampokan, dan merusak rumah-rumah yang ada di sekitar Ka'bah. Jadi kisahnya, pada musim haji 317 Hijriah, rombongan haji dari Irak pimpinan Mansur ad-Dailani bertolak menuju Mekah dan selamat. Pada hari Tarwiyah tanggal 8 Hijriah, sekte sesat Karamitah membuat keributan di Masjidil Haram. Mereka merampok harta-harta yang jamaah haji yang ada di sana dan menghalalkan untuk memeranginya. Jadi kalau ada jamaah haji yang menghalangi dia, tidak segan-segan untuk dibunuh. Pada saat itu ada banyak jamaah haji yang menjadi korban, walaupun jamaah haji itu berada di dekat Ka'bah. Jadi saat orang-orang Karamitah atau pengikut Abu Thahir ini membantai semua jamaah haji di sana, si Abu Thahir ini berdiri depan pintu Ka'bah dengan pengawalan. Dengan sombongnya dia bicara, "Saya adalah Allah, saya bersama Allah, saya yang menciptakan makhluk-makhluknya dan saya yang membinasakan mereka." Abu Thahir merasa dirinya Tuhan, makanya dia mengucapkan seperti itu. Dan sebagian jamaah haji pun berlarian untuk menyelamatkan diri. Dan ada beberapa jamaah haji yang pegangan ke kain kisok yang ada di Ka'bah. Tapi mereka yang berpegangan ke kain kisok berharap mendapat pertolongan, mereka tetap dibunuh. Pedang-pedang dari pengikut Karamitah menebas siapa saja yang ada yang coba melawannya. Jadi jamaah haji di sana dibunuh. Orang-orang yang lagi tawaf, sholat, atau yang sedang di dekat Ka'bah, semua nggak ada satupun yang lewat. Dalam korban-korban itu, ada banyak syekh-syekh atau ahli hadis pada zamannya. Usai memberantas para jamaah haji, Abu Thahir memerintahkan pasukannya untuk mengubur jasad-jasad mereka. Mereka bukannya mengubur, tapi mereka membuang ke sumur Zam-Zam. Tetapi sebagian ada yang dikubur. Ada beberapa laporan yang mengatakan bahwa ada 30.000 korban jiwa. Kubah sumur Zam-Zam juga dihancurkan oleh mereka. Dia juga memerintahkan pintu Ka'bah dicopot dan melepas kiswanya. Setelah dicopot, Abu Thahir langsung merobek-robek kiswah di depan pengikutnya. Dia meminta ke salah satu seorang anggotanya untuk naik ke atas Ka'bah untuk menyabut talang kain Ka'bah di atas Ka'bah itu. Atas kehendak Allah, orang yang ingin menyabut talang kain Ka'bah terjatuh dan langsung meninggal di tempat. Dan akhirnya Abu Thahir tidak jadi untuk mengambil talang kain Ka'bah. Terus Abu Thahir memerintahkan lagi para pengikutnya untuk mencongkel Hajar Aswad. Akhirnya seorang pengikutnya memukul dan mencongkelnya hingga terpecah 8 bagian. Terus dengan nada menantang, si Abu Thahir ini berkata lagi, "Mana burung-burung ababil? Mana bebatuan dari neraka sijil?" Dan peristiwa pencurian Hajar Aswad ini membuat pemimpin Mekah dan pasukannya mengejar sekte Karamitah. Akhirnya Amir Mekah atau disebut pemimpin Mekah berusaha membujuk Abu Thahir untuk mengembalikan Hajar Aswad. Seluruh harta pimpinan Mekah sudah ditawarkan untuk menebus Hajar Aswad. Tapi si Abu Thahir ini dia nggak mau sama sekali. Malahan pemimpin Mekah dan para pasukan juga malah dibantai oleh pedang-pedang pengikut Abu Thahir.
Abu Thahir akhirnya pergi bersama pengikutnya membawa Hajar Aswad dan harta-harta rampasan para jamaah haji. Abu Thahir membawa Hajar Aswad ke Masjid Ad-Dihrar agar bisa ditempelkan di sana. Jadi dia kepingin mindahin Masjidil Haram atau Ka'bah ke masjidnya supaya Masjid Dihrar ini ramai oleh jamaah haji. Jadi menurut dia karena Hajar Aswad sudah dicongkel terus dipindah ke Masjid Dihrar, akhirnya jamaah haji ke Masjid Dihrar. Ada beberapa kisah bahwa pada saat menyerang Hajar Aswad, orang-orang Karamitah terpaksa mengangkut Hajar Aswad di atas beberapa unta karena punuk-punuk unta terluka dan mengeluarkan nanah. Tetapi anehnya saat mereka ingin menyerang Hajar Aswad hanya butuh satu tunggangan unta saja dan untanya juga tidak terjadi apa-apa. Dan setelah 22 tahun Hajar Aswad dalam penguasaan Abu Thahir, Hajar Aswad dikembalikan ke tempatnya, tepatnya pada tahun 339 Hijriah pada saat mengungkapkan terjadinya pada tahun 339 Hijriah juga. Ibnu Katsir menyebutkan tahun tersebut tahun yang sangat berkah karena Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Kaum muslim sangat bahagia karena upaya dan usaha mengembalikan itu sudah dilakukan. Amir Belakam dari Turki pernah menawarkan 50.000 dinar sebagai tebusan Hajar Aswad atau kurang lebih 110 miliar. Tapi tawarannya ditolak oleh Abu Thahir. Dan ada juga beberapa sumber menyebutkan bahwa Hajar Aswad itu berhasil ditaruh lagi karena ditebus oleh kekhalifahan Abbasiyah yang membayar uang sangat besar untuk mengembalikan batu itu. Kaum Karamitah yang dipimpin oleh Abu Thahir ini berkilah atau tidak ingin memulangkan karena menurut mereka yang mengambil batu itu berdasarkan perintah dan mereka juga yang mengembalikan berdasarkan perintah orang yang bersangkutan. Akhirnya pada 339 Hijriah sebelum pulangnya Hajar Aswad ke Mekah, orang-orang Karamitah mengusung Hajar Aswad itu ke Kufah. Kufah merupakan kota di Irak. Hajar Aswad diarak dulu agar orang-orang dapat menyaksikannya. Kemudian Hajar Aswad dikirim ke Mekah dan sampai di Mekah pada bulan Zulqa'dah pada tahun 339 Hijriah dan memulangkan Hajar Aswad disambut baik oleh penduduk muslim yang ada di Mekah. Akhirnya Hajar Aswad yang telah dicuri selama 22 tahun kembali menempel di Ka'bah. Hajar Aswad akhirnya menempel dengan perekat yang menempel di Ka'bah serta dipasang oleh perunggu yang tadinya Hajar Aswad satu bongkahan batu dan pada akhirnya menjadi 8 bagian bongkahan batu akibat sekte Karamitah. Mungkin itu saja teman-teman cerita terkelam tentang terjadinya penculikan Hajar Aswad oleh sekte sesat Karamitah. Semoga cerita ini dapat dipahami dan jika ada kekurangan dari cerita ini mohon dilengkapi di kolom komentar. Saya Haidar Darwisi pamit undur diri. Sampai ketemu di Morning Say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.